Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Arfiani, biasa dipanggil Via dengan NIM 1731452010074, kelas B Farmasi. Di sini saya akan membuat fermentasi tape untuk memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Farmasi. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih itu fermentasi. Nah, fermentasi itu adalah proses pembuatan produk tertentu dengan bantuan mikroorganisme. Salah satunya adalah ragi. Nah, sedangkan tape adalah suatu produk khas makanan yang digunakan atau yang dibuat dalam proses fermentasi menggunakan bakteri. Salah satunya yaitu ragi. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung masuk ke pengenalan alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada panci. Nah, panci ini digunakan untuk mengukus ketan yang sudah bersih dicuci. Yang kedua, ada wadah. Nah, wadah ini digunakan dalam proses fermentasi selama 2-3 hari setelah proses pencampuran ragi dan ketan. Yang ketiga, ada wadah. Nah, wadah ini digunakan dalam proses pencucian ketan. Yang kelima adalah sendok kayu. Sendok kayu ini digunakan untuk mengaduk-aduk ketan dan ragi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengenalan bahan. Untuk pengenalan bahan yang pertama adalah beras ketan hitam. Nah, beras ketan ini salah satu bahan pokok yang digunakan dalam proses fermentasi tape, di mana beras ketan hitam ini mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, karbohidratnya lah yang akan diproses fermentasi menjadi alkohol, sehingga menjadi tape. Yang kedua ada ragi. Nah, dalam proses fermentasi kita harus menggunakan bakteri. Salah satunya contoh yaitu ragi. Nah, ragi ini mengandung bakteri Saccharomyces yang menguntungkan dalam proses pembuatan tape. Nah, yang ketiga ada sarung tangan plastik. Nah, dalam proses pembuatan tape kita harus mengutamakan kebersihan, higienis, dan steril. Kenapa? Karena ditakutkan ada mikroorganisme lain yang mencemari sehingga proses fermentasi tidak berjalan dengan optimal. Yang keempat, disarankan menggunakan masker karena pada saat proses pembuatan tape harus menjaga kebersihan, kesterilan, dan kehigienisan. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pembuatan. Nah, baiklah teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatan. Tahap pertama, kita akan menyimpan ketan ke dalam wadah. Nah, setelah disimpan ke dalam wadah, kita akan mencuci beras ketan. Di sini sampai bersih ya. Nah, pencuciannya itu sampai benar-benar bersih atau jernih ya. Diremas-remas agar kotoran-kotorannya hilang. Baiklah teman-teman, setelah ketan benar-benar bersih dan air benar-benar jernih seperti ini, tahap selanjutnya yaitu dengan cara merendam ketan selama 2 jam. Jadi ini ketan direndam dengan air selama 2 jam. Perendaman dilakukan untuk agar ketan itu mudah menjadi lembek, atau kalau bahasa sehari ini seperti soko. Baiklah, setelah perendaman selesai selama 2 jam, kita akan meniriskan airnya.
Kemudian kita akan memanaskan air yang ada di dandan. Jadi sebelumnya kita panaskan dulu air yang ada di dandan ini, kemudian masukkan hasil perendaman tadi ke dalam dandan untuk dikukus. Jadi air telah mendidih, kita akan memasukkan tape ke dalam tandangan. Jadi didandang sekitar 10 menit. Setelah beberapa menit, kita aduk ketan dengan menggunakan sendok kayu. Baiklah, setelah 10 menit, matikan kompor, kemudian tiriskan di wadah yang tadi. Baiklah, tahap selanjutnya kita akan meniriskan ke wadah yang telah disiapkan. Kemudian setelah itu dilakukan pencucian kedua
Kemudian kita tiriskan. Lakukan pencucian sebanyak 3 kali. Jadi guys, pencuciannya dilakukan sebanyak 3 kali ya. Teruskan lagi. Pencucian terakhir. Baiklah, seterusnya kita akan memasukkan ketan yang telah dicuci 2 kali ke dalam dandangan dan akan didandang sampai matang selama 30 menit, sekitar 30 menit. Jadi untuk dandangan kedua ini dia harus sampai matang, karena setelah itu adalah proses pencampuran. Oke guys, jadi dandangan kedua ini dimasak sampai matang ya. Baiklah, setelah 30 menit, matikan kompornya, kemudian angkat. Kemudian kita taruh di tampan. Di tampan adalah proses pendinginan dari ketan. Jadi apa itu pasaran?
Ya. Jadi, agar proses fermentasi berjalan dengan baik, dilakukan proses pendinginan ketan, baru dicampur dengan ragi, agar kerja ragi lebih optimal. Jadi, setelah proses pendinginan, kita akan melakukan proses pencampuran ragi yang telah dihaluskan. Campurkan dengan merata, secukupnya ragi. Kemudian aduk. Aduk merata hingga semua ketan dan ragi bercampur. Agar proses fermentasinya jadi. Jadi untuk proses pembuatan pencampuran ragi yang digunakan secukupnya, karena jika berlebih akan berdampak pada alkohol yang akan merubah menjadi asam asetat. Asam asetat itu dalam kehidupan sehari-hari disebut juga asam cuka, sehingga ketika hasil fermentasi jadi, dia rasanya lebih masam. Jadi gunakan ragi secukupnya. Setelah proses sudah selesai, kita lakukan bentuk bulat. Kasih. Dilakukan proses pembulatan. Baiklah, dilakukan pembulatan seperti ini. Setelah itu Tupperware ditutup, kemudian diginikan lalu disimpan di tempat yang gelap. Kalau aku sih simpannya di bawah kasur. Oke.
disimpan selama 2-3 hari sampai terjadinya hasil fermentasi. Hai teman-teman, baiklah kembali lagi dengan saya Via. Di sini saya akan membuka hasil fermentasi setelah 2 hari 2 malam. Nah, di sini hasil fermentasi tape kita buka, baiklah. Jadi setelah 2 hari 2 malam, ini hasilnya. Jadi teman-teman, inilah hasil dari fermentasi tape selama 2 hari 2 malam, di mana terjadi pembusukan ketan yang diakibatkan oleh adanya bakteri Saccharomyces atau kapang jamur Saccharomyces yang terdapat pada ragi. Nah, untuk mendapatkan hasil fermentasi tape yang maksimal atau yang diinginkan, yaitu rasa yang manis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kesesuaian pemberian ragi dan ketan. Yang kedua, lama fermentasinya. Nah, lama fermentasi itu mempengaruhi rasa dan aroma pada tape. Yang ketiga, proses penutupannya. Nah, penutupan yang tidak sempurna dapat menyebabkan tape yang tidak jadi. Jadi, wajib sempurna ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kesesuaian pemberian ragi. Dalam proses pencampuran itu sangatlah penting dalam proses fermentasi, di mana kesesuaian antara ragi dan ketan itu haruslah sesuai. Di mana ketika ragi yang berlebihan dapat menyebabkan alkohol yang tadi dari gula yang menjadi alkohol akan menyebabkan atau akan menjadi asam asetat, sehingga rasa yang didapatkan pada tape, fermentasi tape itu rasanya akan masam dan tidak enak. Tapi ketika raginya kurang, itu akan menyebabkan tape yang kita makan tidak memiliki rasa. Jadi proses pencampuran antara ragi dan ketan itu sangatlah penting dan harus disesuaikan. Nah, untuk kandungan alkohol dari tape didapatkan dari kandungan ketan yang diubah oleh jamur Saccharomyces yang terdapat pada ragi dengan bantuan enzim amilase menjadi gula sukrosa menjadi alkohol. Nah, untuk mendapatkan rasa yang manis itu didapatkan dari gula sukrosa yang diubah menjadi alkohol. Makanya tape itu rasanya manis ketika raginya cukup. Akan tetapi jika lebih, alkohol tadi itu akan berubah menjadi asam asetat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, asam asetat itu disebut juga dengan asam cuka, sehingga menghasilkan tape yang rasanya pekat, aromanya pekat dan rasanya itu masam. Nah, jamur Saccharomyces ini yang terdapat pada ragi, dia mampu mengubah karbohidrat menjadi glukosa dan karbon dioksida.
Jadi, ada banyak sekali keuntungan dalam proses fermentasi. Yang pertama itu dapat menambah nilai gizi. Karena kenapa? Dalam proses fermentasi terjadi pemecahan makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh menjadi makanan yang dapat dicerna oleh tubuh. Yang kedua, makanannya mudah dikonsumsi karena lebih sederhana. Yang ketiga, dapat memvariasikan makanan. Terus yang keempat, menambah cita rasa dari aromanya dan rasanya. Yang kelima, beberapa hasil fermentasi yang mengandung alkohol dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan kerugian dari fermentasi, jadi dalam proses fermentasi tape harus benar-benar mengutamakan kebersihan, kesterilan, dan kehigienisan. Karena kenapa? Ketika tercampur dengan bakteri lain dapat menghambat proses fermentasi tape. Dan juga ketika tercampur oleh bakteri lain akan mengubah tekstur dari hasil fermentasi serta dapat menyebabkan keracunan pada makanan. Adapun manfaat tape ketika dikonsumsi, yang pertama dapat menghangatkan tubuh, yang kedua dapat meningkatkan sistem pencernaan karena tape itu dapat membantu bakteri baik yang ada dalam tubuh kita untuk membunuh dan melawan bakteri jahat. Sedangkan ketika berlebihan mengkonsumsi tape dapat menyebabkan memabukkan. Jadi tape itu memabukkan karena mengandung alkohol. Adapun manfaat tape bagi kesehatan tubuh, yang pertama yaitu dapat menambah energi. Yang kedua, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, dapat menurunkan kolesterol. Yang keempat, dapat mengobati anemia. Dan yang kelima, dapat meningkatkan sistem pencernaan tubuh. Nah, begitu banyak manfaat tape. Dalam video ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Bye.